Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arif dengan NIM 21234043 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bu Desriani Esos MI.Com. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi mengenai bentuk komunikasi dalam organisasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hierarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk. Perlu kita ketahui juga bahwa komunikasi yang tercipta akan berbeda sesuai dengan bentuk-bentuk organisasi yang ada. Oleh karena itu diperlukan ilmu dan strategi yang membahas teori dan penerapan komunikasi dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap penciptaan gagasan atau tahap ideasi. Tahap kedua yaitu tahap penyusunan gagasan dalam bentuk simbol atau tanda-tanda sandi yang disebut juga dengan tahap encoding. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengiriman, yaitu tahapan gagasan yang sudah disusun dalam wujud simbol atau tanda tadi yang disampaikan melalui media komunikasi. Selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu tahap penerimaan. Informasi yang telah dikirim oleh komunikator lewat media komunikasi tadi diterima oleh pihak penerima informasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap kelima, tahap menginterprediksikan gagasan atau pesan yang diterima, yaitu tahapan yang disebut juga dengan tahapan decoding. Tahap selanjutnya, tahap keenam, yaitu tahap tanggapan, yang merupakan tahapan akhir sesudah pihak penerima berita melakukan interpretasi terhadap informasi yang telah diterima. Baiklah, saya akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, yaitu mengenai respon umpan balik atau feedback. Terdapat beberapa unsur dalamnya, yaitu respon langsung, respon tidak langsung, respon yang kurang dimengerti, respon yang dapat dimengerti, respon yang bersifat netral, dan respon yang bersifat negatif. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur komunikasi menurut Charles Redfield. Terdapat beberapa unsur dalam komunikasi yang penting-pentingnya, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua yaitu penyampaian berita atau pesan, yang ketiga berita-berita yang disampaikan, yang keempat yaitu komunikan atau penerima pesan, yang kelima yaitu tanggapan atau reaksi penerima. Materi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Berfungsi untuk yang pertama, pengendalian dalam komunikasi. Organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Fungsi selanjutnya yaitu memotivasi untuk mengarahkan karyawan atau anggota. Fungsi selanjutnya, fungsi ketiga yaitu mengungkapkan emosi, yaitu peran komunikasi dalam organisasi juga perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Yang keempat yaitu informasi berfungsi secara fundamental. Komunikasi sejatinya adalah sebuah proses persebaran informasi. Materi selanjutnya yaitu hambatan dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini merupakan hambatan dalam komunikasi yang ditimbulkan karena keterbatasan akan ketersediaan fasilitas komunikasi. Hambatan selanjutnya, hambatan semantik atau disebut juga dengan problematika semantik, merupakan hambatan yang sering kali terjadi karena berpengaruh terhadap bahasa yang merupakan dasar komunikasi tersebut.
Yang ketiga yaitu hambatan manusiawi. Kendala komunikasi yang timbul dari individu itu sendiri juga seringkali terjadi dan seharusnya dapat dihindari. Kendalanya yaitu komunikasi ini dapat terjadi akibat faktor emosional yang merupakan persepsi pribadi atau tanggapan sendiri yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Lain halnya dapat disebabkan oleh ketidakmampuan panca indera dalam menangkap informasi. Selanjutnya terdapat beberapa klarifikasi komunikasi dalam organisasi, yaitu klarifikasi dari segi sifat, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Adapun klarifikasi menurut lawannya, yang pertama komunikasi satu lawan satu, komunikasi satu lawan banyak atau kelompok, selanjutnya komunikasi banyak berkelompok melawan satu, dan komunikasi kelompok lawan kelompok. Klarifikasi selanjutnya yaitu menurut arahnya, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi diagonal atau ke atas, komunikasi diagonal ke bawah, komunikasi horizontal, serta komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Selanjutnya klarifikasi menurut keresmiannya. Komunikasi yaitu terdapat dua komunikasi, yaitu komunikasi formal yang bersifat resmi dan komunikasi informal yang bersifat tidak resmi. Baiklah, selanjutnya yaitu penerapan ilmu komunikasi di suatu lembaga atau perpustakaan. Contohnya di sini saya mengambil antara komunikasi antara kepala perpustakaan dengan anggota atau bawahan yang mendiskusikan tentang anggaran suatu perpustakaan ataupun tentang seleksi perpustaka. Maka di sini terjadilah komunikasi antara satu melawan satu orang atau mungkin satu melawan suatu kelompok. Mungkin itu saja contoh dari penerapan ilmu komunikasi pada suatu lembaga. Baiklah, mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.